Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawajid ta'alama wa ta'alim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Masih mengenai pembahasan tentang sujud tilawah. Kemarin menjelaskan, menerangkan tentang kalau kita lakukan sujud di luar sholat. Dijelaskan di situ ada 2 kali takbir. Yang pertama takbiratul ihram diiringi dengan niat sujud. Yang kedua takbir untuk merunduk ke sujud. Lah, sekarang orang yang dalam melaksanakan sujud tilawah itu bisa ada kalanya dia dalam keadaan berdiri, ada kalanya ia dalam keadaan sujud. Karena yang disunahkan untuk sujud tilawah bukan hanya yang membaca, tapi juga orang yang mendengar dan orang yang terdengar. Lah, ada kalanya orang yang membaca itu dengan berdiri, ada kalanya orang yang membaca itu dengan duduk. Sebaliknya ada orang yang mendengarnya dalam keadaan duduk atau mendengarnya dalam keadaan berdiri. Nah, sekarang kalau yang membaca atau yang mendengar atau yang terdengar itu dalam keadaan berdiri, tentunya bukan di dalam sholat, di luar sholat. Bagaimana caranya dia untuk sujudnya? Kalau sujudnya jelas pasti merunduk ke bawah. Tapi dari takbirnya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dia dalam keadaan berdiri dan dia hendak dan ingin melaksanakan sujud tilawah, berarti takbiratul ihramnya dilakukan dalam keadaan berdiri. Jadi Allahu Akbar sambil niat sujud itu masih berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri seperti takbiratul ihram orang yang mau sholat fardu. Nah, harus benar-benar dalam keadaan berdiri. Nah, dia mau sholat tapi takbiratul ihramnya sambil berdiri. Sambil berdiri dia takbir, tidak sah. Nah, atau sambil berjalan dia takbir, tidak sah. Harus berhenti berdiri. Kalau sambil jalan dia belum dikatakan berdiri, masih dikatakan apa? Berjalan. Berhenti baru Allahu Akbar. Sama dengan orang yang mau sujud tilawah dalam keadaan berdiri, diam dia, berhenti, takbir Allahu Akbar sambil niat sujud. Kemudian takbir lagi bersamaan dengan jalannya dia dari berdiri menuju ke sujud. Ya, Allahu Akbar. Takbir sambil niat sujud tilawah. Setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar sambil merunduk. Ya, merunduk ke bawah. Itu kalau berdiri. Kemudian kalau wa in kana jalisan, kalau dia ingin sujud tilawah dan dia dalam keadaan duduk. Membaca Quran dengan duduk, atau terdengar orang yang membaca ayat sajdah dia sedang duduk. Nah, ini disunah di sebagian ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat disunahkan bagi dia untuk berdiri. Baca dengan duduk atau mendengar dengan dalam keadaan duduk, disunahkan baginya untuk berdiri. Sebagian ulama menyatakan dan disunahkan bagi dia untuk berdiri. Untuk apa? Untuk takbiratul ihramnya dilakukan dengan berdiri. Untuk takbiratul ihramnya dikerjakan dengan berdiri. Nah, kemudian baru takbir merunduk untuk sujud. Jadi seakan-akan orang yang duduk dianjurkan berdiri dulu, baru takbiratul ihram seperti orang yang berdiri ketika mau sujud tilawah.
seperti pembahasan tadi. Lah dalilnya apa? Dalilnya al-qiyasu alal ihram wa sujud fi shalah. Dalilnya itu dikiaskan seperti takbiratul ihram dan sujud untuk sholat. Orang itu sujud dari mana? Dari i'tidal. I'tidal itu kan apa? Berdiri kan. I'tidal adalah dalam keadaan berdiri. Dia sujudnya dari berdiri. Allahu Akbar merunduk. Nah dikiaskan gitu. Dikiaskan atau diserupakan dengan sujud untuk sholat. Jadi takbiratul ihram dan sujud untuk sholat. Sehingga disunahkan bagi orang yang duduk ketika ingin melakukan sajdatul tilawah untuk berdiri dulu. Takbiratul ihram plus niat, baru dari situ dia berangkat ke sujud. Dan ini pendapat banyak daripada para ulama. Di antaranya Imam Al-Juwaini, Imam Qadhi Husain, ya, dan yang lain sebagainya, ya, seperti yang dijelaskan di dalam kitab At-Tatimah dan pemilik kitab At-Tatimah dan At-Tahdzib. Begitu juga Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Itu seperti yang kemudian wal Imamul Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i wa hakahu Imamul Haramain an walid Syekh Abi Muhammad thumma ankarahu wa qala lam ara li hadza aslan wala dzikra wa hadza alladhi qalahu Imamul Haramain zahirun. Jadi ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain yang menyatakan, ya, seperti Imamul Haramain dari ayahnya Abu Muhammad mengingkari bahwa tidak ada dasarnya. Jadi orang yang duduk mau melakukan sajdah tilawah itu dianjurkan untuk berdiri dulu, itu tidak ada dasarnya, tidak ada riwayatnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Imamul Haramain zahirun. Falam yathbut bihi syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pula keterangan yang datang tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi daripada para salaf. Wala amman yuktada bihi minas salaf. Tidak ada pula dari para salaf yang mengikuti Nabi yang menyatakan hal itu. Enggak ada yang duduk dianjurkan berdiri lagi, itu dikatakan oleh Imamul Haramain enggak ada. Ya, enggak ada asal wala dzikr. Ya, tidak ada riwayat, tidak ada keterangan. Begitu juga tidak pernah diketahui dari para salaf yang melakukan hal tersebut. Wala ta'arrada lahu jumhur min al-hasabina, dan juga tidak ada ketentangan, tidak ada penentangan daripada para ulama mazhab Imam Syafi'i tentang hal tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tsumma idza sajada, kemudian kalau sujud, ya, sujud tilawah, fayam bagi an yura'iya adab sujud. Seharusnya, semestinya memerhatikan adab-adabnya sujud. Fil hayati wa tasbih, di dalam cara dan tasbih. Nah, karena sujud itu bukan hanya sekedar sujud. Wajibnya atau rukunnya harus dijalankan. Nah, seperti pembahasan 1 dan kedua di hari Rabu Safinatun Najah, ya, menggunakan 7 anggota, ya, dan juga dahinya wajib terbuka. Nah, pembahasannya sudah ada. Selain itu adab-adabnya juga harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya rukunnya tapi adab, karena itu dianjurkan untuk memerhatikan adab-adabnya. Adabnya apa? Adabnya tangan itu berjarak, nggak nempel di lempeng. Nah, itu perempuan. Kalau laki lurus, nggak nempel, nggak ditempelkan. Ya, kecuali kalau lemuni nemen, ya mungkin tangannya ambil ini nggak ono jarake. Ya. Nah,
potongnya terlalu maju misalnya. Atau tidak juga apa? Tidak juga tangannya dilebarkan, rapat, mengarah ke kiblat. Ini bukan hanya untuk sajadah tilawah, tapi setiap sujud dianjurkan. Bukan juga tangannya gini. Ada yang sujud tangannya gini. Mau ngukur atau apa nggak paham. Ini tangannya ngadep kiblat. Engko ngene tapi ngene. Hati main tadi apa? Enggak gini. Tangannya lurus, kemudian jarak, bukan nempel, jarak. Dan lurus, rapat, menghadap ke kiblat, jarak. Nah, ini tidak nempel ke lempeng. Ya. Kakinya juga gitu, antara lutut ada jarak, belakang antara kaki juga jarak. Jangan lutut nempel, kaki jarak, atau sebaliknya kaki nempel nempel lututnya yang jarak. Nah, itu yang kebanyakan. Kakinya nempel, lututnya yang berjarak. Atau kedua-duanya nempel. Enggak, tapi berjarak, ya. Jarak antar lutut juga antar kaki, jarak. Nah, itu perlu diperhatikan di dalam gerakan sujudnya. Kemudian wa tasbih, perlu juga diperhatikan tasbih, bacaan yang ada di dalamnya. Ya, bacaan yang ada di dalamnya yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, minimal sekali, ya, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali, tergantung, ya, tergantung. Kalau jadi imam jangan bacanya 20 kali, ya. Nah, kalau jadi imam jangan 20 kali, makmumnya sing kesel. Nah, akhirnya makmumnya ngintip-ngintip tok ae. Durung. Tangi meneng durung, balik meneng. Ya. Nah, jangan, akhirnya makmumnya ngintip-ngintip. Ya, kalau jadi imam ya sekedarnya. Kalau sholat sendirian dipanjangkan enggak apa-apa, khususnya yang ngantuk bae karipan. Nah, bae karipan kan gitu sujud. Akhirnya sampai karipan gitu loh. Ya mungkin gara-gara qiyamul lail sujudnya lama, udah tangi-tangi setengah 6 misalnya. Nah, kan Masya Allah kan gara-gara sujudnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, dan juga perlu dihafalkan doa-doa sujud lainnya selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa sawwarahu sawwarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, itu perlu dihafalkan, yang lain sebagainya. Nanti di situ diterangkan satu persatu. Amal hayat, caranya bagaimana, kemudian tasbih dalam sujud akan diterangkan di situ. Syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwatihi dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam.